jadi orang-orang yang paling kita percayai, yang paling kita dengar. Saya ingin bicara bagian yang pertama. Bijaksanalah untuk memberi telingamu kepada orang-orang di sekitarmu. Level of trust, bicara soal gini. Mereka akan jadi orang-orang yang kita dengar. Makanya ada penasehat-penasehat. Jangan kasih telingamu kepada sembarangan orang, karena suara mereka menentukan keputusan Anda dan langkah hidup Anda. Mazmur 1 ayat 1, kita lihat firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mari periksa hidup Anda. Anda beri telingamu kepada siapa? Orang fasik bicara soal orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak menghidupinya. Munafik. Orang-orang yang gak mau bertobat. Selalu hidup jatuh bangun dalam dosa. Yang kedua, orang-orang berdosa yang udah jelas-jelas hidup jauh dari kebenaran Allah. Yang ketiga, kumpulan tukang gosip. Saya suka dengar orang curhat sama saya ketika mereka minta nasihat saya. Tapi kalau sudah mengarah ke gosip, saya langsung hentikan. Saya bilang selesai. Saya sudah dengar, sudah cukup. Jangan duduk dengan orang fasik, orang berdosa, dan tukang gosip. Artinya apa? Jangan minta nasihat sama orang yang Anda tahu buah hidupnya nggak baik. Mintalah sama orang nasihat yang buah kehidupannya adalah gini, dia hidup takut akan Tuhan. Dia hidup melakukan firman Tuhan. Hidupnya jadi teladan. Gak cuma pintar ngomong doang. Lihat bagaimana hubungannya dengan istri dan suaminya. Bagaimana hubungannya dengan anak-anaknya. Bagaimana hubungannya dengan stafnya. Lihat bagaimana dia melakukan aktivitas sehari-harinya. Karena itu buah kehidupan. Satu kali saya dijelek-jelekan di YouTube dengan begitu luar biasa viral. Muka saya dipampang di YouTube orang ini. Yang nonton ratusan ribu dalam satu hari. Saya syok, terpukul. Cuma gara-gara satu kata salah ngomong, langsung diviralkan. Saya turunkan YouTube pengajaran itu, meskipun sebenarnya kalau ditonton baik-baik, semuanya ada ayat dasar firman-Nya. Yesus yang ngomong, tetapi saya tidak mau bela diri. Saya turunkan aja. Karena kita nggak boleh merasa benar. Kalau kita jadi batu sandungan, turunkan aja. Tapi yang saya lihat gini, kita nggak usah bela diri, karena gini, buat apa saya bela? Supaya saya tampak benar, itu kan kesombongan. Orang cukup lihat buah hidup saya. Apakah saya sesat? Sekarang kalau search di Google, ada tuh, Henny Kristianus sesat, parah nggak? Sampai saya pelayanan di Australia tahun ini ya, Pak ya, saya ke Australia, Juni. Saya khotbah di satu gereja. Gembalanya bilang ke saya, ada pendeta-pendeta yang ngomong gini, kok kamu masih ngundang itu Henny Kristianus, katanya gitu. Sesat tuh orang. Oke, mari lihat buah hidupnya dong. Beneran sesat gak gua gitu kan? Sementara orang yang posting tentang saya di YouTube-nya berkali-kali, biar banyak follower, biar banyak yang viewer, biar banyak apanya tuh, uang bulanannya katanya. Dia isi kontennya jelek-jelekin hamba Tuhan semua. Gak cuma saya. Sekali berhamba Tuhan besar-besar udah gak ada yang gak dijelekin sama dia. Jadi saya cukup sabar, biarkan waktu berlalu, pembelaan datang dari Tuhan. Kita jangan sembarangan dengar masukan orang, lihat buah hidupnya.